awalnya nggak ada cita-cita jadi race director ya, Oke. nggak ada. Jadi sebenarnya pengen itu sebagai pelari aja enjoy gitu. Sebenarnya setelah 4 kali tuh sempet kapok, sempet mau give up, udah kayaknya maraton bukan buat gue deh. Sempet begitu Serius. sih. Kalau merasa diri nggak mampu sih enggak, karena kan kita kan ngelihatnya teman-teman ya, teman-teman bisa kenapa kita nggak bisa. Jadi iya. apa yang salah nih? Halo wargi, selamat datang dan mendengarkan kembali Easy Pace Podcast, sebuah podcast persembahan dari Dashboards. Biasa kita akan ngobrol nih soal olahraga, komunitas, kehidup sehat. Tentunya di sini gue nggak bakal ngobrol sendirian. Pasti akan ada narasumber yang oke-oke banget. Dan untuk narasumber kali ini beda banget daripada yang lain. Karena kali ini gue akan ngobrol dengan seorang race director. Ya kan? Buat kalian semua yang suka banget ikut event lari, gak pernah tahu kan belakangnya seperti apa. Makanya kali ini kita mau kulik-kulik dulu nih. Jadi beliau adalah seorang race director event lari yang kemarin ini memukau banget. Berita bagusnya banyak banget, apresiasi banget buat itu. Satu lagi clue-nya yaitu event lari Jakarta Marathon 2023. Siapa lagi kalau bukan Kak Doni Cahyadi Karta. Halo. Kak atau Mas ya, Mas aja ya. Boleh apa aja oke. Bagaimana Mas Doni hari ini? Apakah sudah berlari? Hari ini belum nih, hari ini istirahat kita. Hari ini istirahat Iya. ya. Oke, nggak harus tiap hari ya kita lari ya. Enggak juga, kan istirahat juga sama pentingnya. Sama pentingnya, harus diingat tuh buat para pelari-pelari masa kini yang lagi hype. Yeah. Oke, Mas Doni sebagai race director, pertama kali itu di event apa sih? Sebenarnya tahun lalu itu tuh pertama kali jadi race director. Yang kemarin itu? Iya. Si Jakmar ini? Si Jakmar kemarin 2023. Si Jakmar yang sangat memukau aja ya? Beneran loh. Kita kan melihat-lihat hasil pembicaraan warga-warga net ya. Tapi menurut Mas Doni kemarin memuaskan sesuai ekspektasi? Dari kita sih happy ya dengan resultnya ya. Dengan waktu yang cukup singkat. Kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman pelari semua ya. Pastinya happy banget sih. Kita pas eventnya beres tuh saya sama teman-teman kita semua pada merinding, pada terharu. Karena ya kita berhasil berikan yang terbaik lah tahun lalu buat teman-teman semua ya. Banget banget. Karena itu kan beda banget ya dari yang ya kita sudah tahu bagaimana event-event lari yang ada sebelumnya. Terus kayak pasti orang di tahun itu Jakarta Marathon. Oke. Ya begini lagi atau begitu lagi. Ya mungkin ada ekspektasi-ekspektasinya dan ya underestimate-nya ada. Terus kemarin berhasil banget nih Mas Doni dan teman-teman tim semua ngerubah itu semua. Dan ya dengan hasil yang baik tentunya berikutnya akan ada ekspektasi yang lebih lagi ya kan. Ya mudah-mudahan sih bisa terus memberikan yang lebih baik lah ya buat teman-teman semua. Yeay. Iya. Senang sekali. Nah sebagai seorang race director, ini kan kalau aku kan cuman pelari aja nih, ikut-ikut race. Tiba-tiba udah selesai, finish, dapat medali, makan, minum semuanya, hahaha pulang. Tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya di belakang itu apa sih. Sebagai race director itu apa aja sih yang dilakukan? Iya, jadi saya juga sebenarnya kan baru tahun lalu nih jadi race director. Sebelumnya sama nih sama Tania nih, kita lari-lari, happy, makan, minum, pokoknya enjoy aja nih. Ya jadi tahun lalu itu emang kan diberikan tanggung jawab lah ya untuk mempersiapkan race Jakarta Marathon ini. Nah jadi ternyata tuh banyak sekali yang harus disiapkan gitu loh. Jadi kita karena ada background sebagai pelari ya, jadi sebenarnya ada bayangan sedikit-sedikit lah apa sih yang diinginkan para pelari nih. Nah dari situ ya kita coba implementasikan semua yang diperlukan lah pas race day. Jadi kita perlu pikirkan dari rutenya, ya kan. Terus rute itu kita coba lihat di jam-jam yang dilewatin trafficnya seperti apa, ya kan. Kondisi jalanannya juga perlu dicek. Kemudian juga kita perlu koordinasi untuk mengatur water stationnya, kemudian marshalnya, kemudian mediknya semua. Jadi banyak sekali lah faktor-faktor yang harus disiapkan untuk membuat sebuah event lari yang baik ya. Iya. Oh iya ya, rute itu
apalagi di Jakarta lagi ya. Kayaknya Jakarta dari pagi, dari subuh aja udah banyak kegiatan. Iya. Lagi ini untuk event maraton berarti kita harus menutup beberapa jalur atau enggak ya bisa pengaturan gitu ya. Itu pertimbangan berat banget ya saat itu ya. Rute terus nah kalau rute sendiri itu tuh ada standarnya kan ya Mas Don? Sebenarnya ada. Jadi kan kalau standar itu kan kita kan standar dalam segi jarak diukur ya, pengukuran. Jadi sebelum diukur, disertifikasi, ya kita harus mapping dulu nih. Ini rutenya mau diambil sebelah mana dan jaraknya seberapa. Cuman ya kita kan sebagai penyelenggara kita mau memastikan kan rute ini nih dilariinnya enak gitu loh. Jadi ya kita coba survei kondisinya, apakah jalanannya cukup lebar. Kemudian nanti penempatan kayak water station mediknya di mana. Jadi kita pastikan semua itu oke sebelum mulai diukur untuk disertifikasi nih. Gitu. Jadi semua prepare dulu dan ada sertifikasinya ternyata. Ada. Kalau elevasi gitu nggak masalah? Elevasi sebenarnya nggak masalah sih. Itu kan jadi bagian dari rute lari ya. Itu bagian yang mengejutkan buat kita cuma lari. Kan enaknya di Jakarta hampir flat. Hampir boleh dibilang flat. kan lari di Jakarta itu tuh hampir flat. Yang flyover. Gak banyak naik turun. Iya itu doang ya sebenarnya. Makanya sebenarnya lari di Jakarta itu tuh sangat enak. Iya sih, bener sih. Larinya sangat enak. Terus ya apalagi kita yang Jakarta kayaknya udah kenal lah ya jalur-jalurnya. Sebenarnya kayak lari kayak biasa aja hari Minggu harusnya gitu. Benar. Dan itu ternyata harus masuk sertifikasi juga ya. Iya. Oh gitu. Jadi rute itu disertifikasi. Jadi kalau misalkan kan kita kan event lari ini pengen mendapatkan sebuah label ya, World Athletics label gitu. Oh iya. Nah salah satu syaratnya ya rute itu harus disertifikasi. Dan kemarin pun yang untuk Jakarta Marathon 2023 itu sudah dapat. Sudah disertifikasi. Wow. Iya. Keren. Selain rute ada lagi gak sih yang perlu disertifikasi? Selain rute sebenarnya secara event sendiri ya untuk dapetin labelnya aja sih. Jadi banyak syarat-syarat yang kita harus penuhi. Ya semua standarnya ya kita harus pastikan sesuai dengan World Athletics punya standar gitu. Nah jadi kemarin kita untuk bikin event tersebut pun kita bekerja sama dengan PASI memastikan bahwa standar-standarnya ini sudah terpenuhi gitu. Jadi kita kemarin tektokan terus tuh banyak masukan dari PASI apa yang kita harus lakukan agar bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah jadi ya tahun lalu itu ya berkat bantuan dari PASI juga nih kita bisa lakukan itu semua. Kolaborasinya oke banget berarti tahun lalu ya. Tahun lalu oke banget. Ya kan karena gak cuman ngomongin rute, ngomongin marshal, ngomongin medik. Kayaknya banyak banget gitu yang perlu diurus. Apalagi sebagai race director nih. Iya. Pusing ya. Pusing tapi happy, fun kan. Soalnya kan sesuatu yang passion ya. Iya sih. Iya kan kalau doing something yang passionate tuh kayaknya lebih seru ya. Mau pusing capek tapi kayak puas. Puas. Gitu. Iya passion sama lari. Emang seneng banget sama lari dari dulu ya? Jadi sebenarnya mulai ikut lari itu tuh event pertama 2012. Itu ikut 10K Adidas King of the Road dulu. Nah terus kemudian diajak-ajakin akhirnya disuruh cobain maraton. Nah 2013 pertama kali coba maraton itu Jakarta Marathon. Nah semenjak itu saya tuh gak pernah miss Jakarta Marathon. Saya selalu lari full maraton dari 2013 terus sampai 2019 sebelum COVID. Ya sebelum gitu. Kecuali 2016 saya lari half aja karena waktu itu baru pulang dari Berlin ya. Jadi lainnya saya lari maraton semua. Nah terus kemudian 2022 lari lagi maraton. Jadi sama Jakarta Marathon sendiri tuh udah sangat familiar. Udah secinta itu sama Jakarta Marathon. Iya, udah cinta itu sama Jakarta Marathon. Makanya saya bilang lari tuh di Jakarta sebenarnya enak gitu loh. Jadi saya tuh setengah dari perjalanan maraton saya tuh ada di Jakarta sebenarnya. Ya ampun, maksudnya gitu. Berarti Mas Doni ini senang nih dari pertama kali join Jakarta Marathon, full maratonnya ya. Dan itu terus-terusan tiap tahun. Dan sekarang dreamsnya sebagai race director di Jakarta Marathon tuh pengen, ya semua orang juga ngerasain seru loh maraton di Jakarta gitu ya. Seru, bener seru banget. Karena kan aku aja belum pernah nih maraton di Jakarta. Terus suka dengar-dengar dari yang lain, serius mau ngambil maraton di Jakarta? Panas, rutenya gak enak, ini itu. Pokoknya banyak jalanan bolong-bolong lah, polusi gitu-gitu semuanya. Tapi sebenarnya ya
ada penasarannya juga sih ya, seperti apa. Iya kan ini kan kita punya home. Iya. Iya kan. Jadi kita mesti support kita punya home, punya event nih gitu loh. Jadi kalau menurut saya bolehlah dicoba sekali. Tahun ini nih ya. Boleh. Waduh. Nah, tadi Mas Doni lari terus-terusan ya dari tahun 2012 sampai sekarang. Sudah berapa WMM yang diikuti? Kalau WMM baru 5 ya. Baru 5. WMM 5. Dikit lagi dong. Iya, satu lagi nih. Waduh. Nanti tahun ini. Tahun ini Terakhir. di mana? Di New York. Wih. Iya. Seru banget. Iya. Jadi tiap tahun tuh pasti maraton ya? Hampir tiap tahun pasti maraton sih. Sekali, 2 kali? Sekali atau 2 kali. Tergantung event sih. Pertama kali ikut yang mana? Jakarta Marathon 2013. Persiapannya gimana? Persiapannya berantakan. Pasti kan beda banget nih. Sekarang udah sub 3 gitu kan. Dulu. Berantakan. Jadi dulu pertama kali maraton tuh 5 jam 19 menit. Seorang Mas Doni 5 jam. Iya. Karena kita nggak paham, nggak ngerti kan. Pokoknya cuma dikasih tahu teman-teman, latihan aja, pokoknya lari aja. Kalau lu udah bisa 28 kilo pasti finish katanya gitu. Astaga. Oh ya oke. Dan dulu belum ngerti namanya fueling, hydration proper apa segala macam nggak ngerti, pacing juga nggak ngerti. Ya lari aja terus sampai 28 kilo udah deh ngebong, nggak bisa lari, kita keseok-seok. Jalan lari, wah udah dah capek banget. Gitu. Ngalamin itu ya, apa sih? Ngalamin banget. Namanya runner's block, mental block saat itu di 28. Ngebong. Masih berapa kilo lagi itu sampai finish? Masih 14 kilo, masih jauh. Astaga. Tapi tetap dijalanin sampai finish. Tetap jalanin sampai finish. Itu nggak kapok gitu ya ikut maraton? Kapok sebenarnya. Sebenarnya setelah 4 kali tuh sempet kapok, sempet mau give up, udah kayaknya maraton bukan buat gue deh. Serius? Sempet begitu sih. Cuman tiba-tiba dikabarin sama teman-teman dapat Tokyo nih katanya. Wah, menarik. Dapat Tokyo nih. Ya udah deh. Nah, kalau gitu mesti proper nih, baru deh belajar cara latihan yang benar segala macem gimana. Akhirnya baru tahu deh tuh, oh ternyata tuh harus ada latihan speednya, ada ininya, terus long run-nya mesti begini. Nah akhirnya lari lah gitu loh di Tokyo dengan satu tujuan doang waktu itu, pengen bisa lari all the way. Karena 4 pertama tuh ya itulah keseok-seok kan. Tercapailah di Tokyo waktu itu, lari all the way. Aduh seneng banget waktu itu, bener-bener happy deh. Pokoknya finishnya juga enak, lari terus. Ya udah seneng deh. Gitu. Ya berarti yang preparationnya proper itu yang Tokyo? Tokyo. Maraton kelima akhirnya baru ngerasain nikmatnya maraton. 42 kilo nikmat ya. Nikmat. Gitu teman-teman, 42 kilo. Jadi jangan takut maraton. Mungkin kalau sekarang belum merasa happy-nya, mungkin preparationnya harus lebih proper lagi biar bisa nikmatin happy-nya. Karena pas finish iya sih jadi seneng banget kayak. Gila bisa loh 42 selesai bisa loh. Lari loh all the way loh. Aduh seneng banget. Ya ampun. Itu Tokyo. 4 yang sebelumnya itu Jakarta terus? 2 kali Jakarta, 2 kali Singapura. 2 kali Singapura. Untuk cuaca ya gak beda-beda jauh ya. Iya enakan Jakarta jauh. Kalau Singapura humid. Kalian WMM itu udah oke banget lah ya. Tokyo terus ya pokoknya tiap tahun ada maraton. That's why sekarang jadi race director untuk event. Ada event maraton half sama 10K ya berarti ya. Nanti di tahun ini, tahun ini nanti namanya bakal Jakarta Running Festival. Iya, dan kita akan ada maraton, half, 10K, 5K sama kids. Ada kids juga. Ada. Ramenya kebayang tuh ya nanti. Seru. Yeah. Waduh. Wah balik lagi dong Mas Doni, mau ngobrolin soal race maraton pertamanya deh saat itu. Kalau tapi itu di Jakarta sih ya. Berarti gak ada persiapan sama sekali. Maksudnya persiapannya adalah lari-lari aja bareng-bareng teman-teman. Iya. Ikut. Kalau misalnya di Jakarta sih preparationnya ya berarti itu aja sih ya. Kalau misalnya keluar mungkin yang kayak perlu finansial harus ada yang disiapkan, fisik, terus strategi saat maratonnya. Itu berarti pas yang Tokyo aja berarti yang baru ada. Sebenarnya kalau pas Tokyo lagi 2015 sih itu belum ada strategi ya. Karena kan targetnya pengen lari all the way aja. Yang penting bisa finish, happy, udah deh gitu loh.
Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak strategi secara race, saya tuh baru mulai belajar tuh mungkin baru mulai implementasi tuh tahun 2022. Gitu. Iya, 2022 saya baru mulai benar-benar mengerti gimana cara planningin untuk lari dalam sebuah race gitu loh. Ya kan biar kita bisa larinya tuh sesuai dengan apa yang kita sudah trainingkan dan sesuai sama yang kita planningkan gitu. Itu baru 2022. 2022. Mm-mm. Dulu pas lagi yang bukan gagal ya, maksudnya tidak sesuai ekspektasi nih. 4 maraton yang ternyata berat banget. Itu ngerasa diri sebenarnya nggak mampu atau bisa nih sebenarnya harusnya apalagi sih yang harusnya gue perbaikin atau kayak gitu sih Mas. Sebenarnya kalau merasa diri nggak mampu sih enggak, karena kan kita kan ngelihatnya teman-teman bisa kenapa kita nggak bisa. Jadi apa yang salah nih di kita tuh, apa yang salah trainingnya gitu loh. Cuman kan waktu itu kan saya nih dulu tuh orangnya tuh males gitu kalau misalnya suruh keluar dari rumah pergi ke suatu tempat untuk latihan tuh kayaknya tuh aduh jauh banget ya gitu loh. Udah gitu kan waktu itu anak masih kecil-kecil tuh pengen lihat anak pergi sekolah dulu gitu. Jadi udah keburu siang. Makanya akhirnya tuh lari sendiri aja dan latihan sendiri gitu loh. Nah, jadi karena keterbatasan pengetahuan, maka training yang saya jalankan tuh ya sebatas sepengetahuan saya doang aja gitu loh. Jadi kekurangannya sebenarnya di sana. Nah, jadi ketika mulai belajar, mulai mengerti, dan ini semua masih autodidak nih dulu nih ya. Jadi di situ lo baru ngerti, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini. Nah setelah dicobain, dijalanin, oh inilah latihan tuh harus seperti ini gitu loh. Makanya yang kelima baru bisa finish dengan proper. Tapi setelah itu pun ada merasa bloknya juga ketika kita udah lari sedemikian lama, waktunya segini aja nih, nggak bisa improve lagi. Sering banget terjadi. Iya. Nah, ketika udah di situ, maka udah saatnya menganalisa apa sih nih yang saya perlu improve, iya kan? Nah, jadi waktu itu saya analisa, saya lihat, oh oke, kelemahan saya nih ada di hip flexor nih, kurang, mobility-nya kurang. Kemudian heart rate saya tinggi sekali gitu loh. Nah, di situ barulah saya mulai research lagi, belajar. Nah, muncullah artikel yang mengenai low heart rate, yang Maffetone ya. Nah itu saya latih tuh, itu latih sampai sekarang saya masih latih dan itu sih buat saya bagus banget. Nah saat yang bersamaan saya juga mulai cari running coach gitu loh. Running coach, akhirnya saya dapat satu running coach. Nah dari situlah baru tuh saya tahun 2020 mulai pakai running coach. Cuma sayangnya kan banyak kena COVID lama, baru bisa dibuktikan tahun 2022 tuh. Di Rotterdam waktu itu mau nyari BQ kan, dapatlah waktunya 3:01 gitu. 3:01 apa rasanya itu? Iya, aduh, rasanya happy banget deh. Kita 3 jam astaga. Iya. Wah gila, dari 5 jam ya pertama kali itu ya jadi 3. Aduh, gimana ya caranya, maksudnya si maraton ini kan bukan hal yang kayak sehari-hari gitu. Iya. Kayaknya ini butuh komitmen banget ke situ. Dan ini Mas Doni dari awal yang kayak gak sesuai ekspektasi, terus akhirnya bisa run all the way, terus sampai dapat BQ. Itu kan prosesnya banyak banget. Pengen banget, maksudnya ini Mas Doni apalagi sekarang jadi race director event marathon kan, dengan dreams ingin menyebarkan kayak fun loh marathon. Sebenarnya kita semua bisa loh kayak. Apalagi tadi dreams awal-awalnya kan, temen gue bisa, gue juga bisa kok kayak gitu. Ini juga pengen nyemangatin teman-teman juga yang lain kayak jangan sampai mental block. Kayaknya gak bisa deh, gue cuma bisa 10K doang. Kayak gue bisanya cuma segini doang. Tapi ini kan dari kisahnya Mas Doni ini jadinya kayaknya semua inspirasi ya buat teman-teman juga untuk kita semua bisa kok sampai maraton. Tapi jangan lupa harus proper preparationnya. Betul. Jangan dipaksain semuanya. Betul. Benar. Betul. Jadi karena prosesnya banyak ya. Benar. Jadi proses, kuncinya itu proses. Jadi harus trust the process. Ya kan. Jadi percayalah sama perjalanannya ini loh gitu loh. Jadi jangan besok baru lari terus tiba-tiba mau langsung maraton nih, jangan juga gitu loh. Jadi pelan-pelan lah kita dari 5 kilo dulu. Oh aduh enak ya, fun ya. Naikin ke 10 kilo ya fun ya. Jadi kita mau terusin funnya itu kita build terus sampai ke 21 dan akhirnya ke 42 gitu loh. Iya jadi mesti pelan-pelan juga. Nah kan sekarang kalau ngeliat Mas Doni, wah step 3 nih.
Tapi ternyata memang dalam perjalanannya ya nggak selalu se-fun itu terus kan. Ada bagiannya kayak setnya lah, ada yang kecewanya. Tapi ya itu dia harus ngerasain ya hal itu. Kan struggle-nya pasti banyak ya. Jadi yang penting kan kita belajar dari struggles itu gitu loh. Apa yang kita harus perbaikin, apa yang kita harus improve gitu loh. Jadi kita pelajarin lah. Jadi jangan give up, tapi kita belajar dan kita try again dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Ya betul. Gitu. Oke. Thank you Mas Don. Sekarang thank you untuk sharing tentang maratonnya. Semoga menginspirasi buat teman-teman. Sekarang kita masuk ke segmen water break. Baik. Sekarang kita masuk ke session water break. Jadi kita selalu ada sesi water break ini di mana aku akan bertanya, Mas Doni akan menjawab. Dari tadi akan seperti itu. Cuman kali ini tolong dijawab dengan sangat cepat. Nanti aku kasih pilihan, terus Mas Doni jawab cepat. Abis itu alasan singkatnya kenapa. Oke. Sudah ready kita? Oke. Pertanyaan pertama, pilih ya Mas Doni. Trail run atau road marathon? Road marathon. Waduh, kenapa? Karena lebih enjoyable, tracknya tuh lebih good on the kaki ya. Iya benar sih. Itu kan trail seru, ada pemandangan. Udah cobain. Udah cobain kan, tetap hati saya di road. Iya, di road. Oke, next questions. Maraton di dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Nah, udara. Iya, faktor cuaca semua dan lain-lain sih ya. Dan sekalian jalan-jalannya juga sih. Bener juga sih itu. Oke, pertanyaan ketiga. Lari sendiri atau bareng rombongan? Sendiri. Tapi sering banget ketemunya aku, Mas Doni lagi lari bareng-bareng yang lain ya. Iya, tapi kalau misalkan lagi training ya nemenin yang lain kan rame-rame gitu ya. Cuman kalau lari sendiri tuh saya tuh demen banget gitu loh. Karena itu serasa kayak lagi my me time, lagi meditation gitu. Banyak ya, me time-nya tuh saat lari ya. Iya. Jadi gak fokus capek aja, lebih ke me time-nya. Enggak sih, kayaknya Mas Doni sekarang lari juga udah gak capek. Capek masih lah. Oke, pertanyaan berikutnya ini gak usah dijawab dengan cepat, gak apa-apa dan bukan pilihan. Event lari favoritnya Mas Doni dan alasannya apa? Jakarta Marathon. Wih, iya sih ya, dari dulu. Alasannya karena itu tuh deket sekali dari rumah tuh, kayak kita tuh tinggal dateng, nggak perlu repot-repot, di dropin, abis itu langsung jog ke sana, abis itu mau pulang juga gampang, udah gitu rutenya juga familiar, jadi easy akses aja gitu, jadi enak aja gitu, nggak ribet. Ini unik banget loh, karena biasanya kalau aku nanya event lari favorit, pasti di pikirannya adalah kayak WMM di mana, ya kan? Semua yang di luar atau enggak event-event yang besar yang kayak semarak sekali gitu. Tapi di Jakarta Marathon. Jakarta, di Jakarta tuh paling enak sebenarnya. Karena bener-bener gampang banget gitu. Kita bangun tidurnya nggak perlu pagi-pagi. Bener. Langsung tinggal ya siap-siap, langsung ke startnya juga nggak jauh gitu. Aduh enak deh. Nggak usah dari Jumat harus nyampe Jakarta gitu. Ya udah di Jakarta. Iya, kecuali yang dari luar kota. Sorry. Kalau yang dari luar kota tetap harus siap-siap. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, cita-cita ingin jadi race director event marathon mana lagi nih? Nextnya Jakarta Running Festival 2024 nih. Oke. Iya. Ada cita-cita besar lainnya lagi gak? Cita-cita besar mungkin belum. Kalau saya sebenarnya kan awalnya nggak ada cita-cita jadi race director ya. Oke. Nggak ada. Jadi sebenarnya pengen itu sebagai pelari aja, enjoy gitu. Cuman karena diberi kesempatan tahun lalu untuk memberikan event yang baik buat Jakarta. Makanya saya waktu itu terima ya tantangannya lah gitu loh tahun lalu gitu. Dan tahun ini pun juga kita pengen terusin nih apa yang kita udah kerjakan tahun lalu, kan sayang ya kalau misalkan di stop sampai segitu aja gitu. Jadi tahun ini kita mau terusin dan makanya ya saya sih pengen untuk race director ini saya pengen berikan untuk Jakarta aja sih. Oke. Thank you Mas Don. Itu selesai nih water breaknya, tapi aku jadinya pengen ngebahas soal itu. Oke. Kenapa nih sama si Jakarta Marathon tahun lalu tuh challenge-nya apa? Challenge-nya itu kan waktunya pendek sekali ya. Waktu itu pas kita announce tuh waktunya pendek sekali, dan kemudian ketika kita announce pun kita itu kan tidak diterima dengan baik lah oleh netizen nih gitu loh. Jadi kita terima komennya banyak banget gitu loh, yang negatif dan lain-lain. Nah jadi
mungkin tantangan awalnya kan di situ ya gitu loh. Nah jadi ya kita harus mulai mengambil ya, kalau kita tahun lalu ambil hashtagnya langkah bersama. Nah itulah yang kita lakukan gitu loh. Kita sebagai terutama pelari sebelumnya kemudian jadi race director, ya kita mengajak Rantizen ini rame-rame nih mengambil langkah bersama untuk membuat event yang bagus di Jakarta gitu. Dan berhasil ternyata ya kemarin Ya tuh. berkat dukungan dari ya teman-teman semua, ya tahun lalu cukup baik lah ya, boleh dibilang ya. Komunitas tuh sangat berpengaruh juga ya. Sangat. Jadi kita waktu itu ketika kita pertama kali announce, yang kita lakukan adalah mengumpulkan komunitas gitu loh. Mengumpulkan komunitas, ya kita coba jelaskan siapa kita ini yang di belakangnya event Jakarta Marathon 2023 dan apa yang kita coba achieve, apa yang coba kita lakukan gitu loh. Meskipun banyak yang ragu ya gitu loh, karena kan ragunya bukan ragu sama kitanya nih, cuma ragu sama waktunya yang pendek gitu loh. Nah cuman ya kita cuma bisa bilang ya bantu doa dan support deh. Kita sih yakin kita akan mencoba memberikan yang terbaik lah tahun-tahun lalu gitu. Dan terbukti. Iya. Itu sebenarnya memukau banget loh, penutupan tahun yang sangat baik. Iya tahun lalu ya. Bisa aku bilang seperti itu soalnya. Iya thank you. Waduh gitu. Tapi sukanya apa selain hasil ya? Selama prosesnya sampai jadi event, happy-nya apa selama jadi race director saat itu? Happy-nya itu ya jadi banyak belajar hal baru ya sebagai race director ya. Kalau dulu kan sebagai runner aja, ini sebagai race director tuh jadi lebih mengerti behind the scene-nya gitu loh. Oh oke, jadi ini kita harus ketemu orang ini untuk urusan ininya gitu loh. Untuk ketemu yang ini untuk urusan lainnya gitu loh. Jadi dan kemudian juga kita banyak ketemu vendor-vendor. Ya di situ jadi happy juga gitu, karena kan jadi banyak kenalan sama orang baru ya. Ternyata tuh ya emang udah pakar-pakarnya nih yang udah lama nih sebenarnya, mereka tuh sangat jago lah, misalkan kayak vendor air minum gitu loh, terus kayak race management, kemudian vendor ya timingnya lah, dan banyak lagi lah vendor barikade semua. Dan ternyata tuh ya seru ya ketemu sama mereka itu, terus ngobrol-ngobrol jadi belajar banyak. Kemudian kenalan, jadi kenal sama PASI, kemudian dari pemerintahan juga jadi kenal. Jadi ya akhirnya ya suka lah ya, jadi kayak seru juga nih ya bikin sesuatu yang kita bisa persembahkan untuk warga Jakarta. Langkah bersamanya itu dapat banget sih jadinya. Langkah bersamanya dapat banget sih. Jadi emang tahun lalu tuh pas banget gitu loh. Kita emang karena kita kan ini kan yang dari teman-teman semua nih, kita kan kelompok lari anak bangsa ya, panggilannya klub gitu loh. Oh itu. Iya, klub itu kelompok lari anak bangsa. Kepanjangannya itu ya ternyata. Jadi kita ini kelompok lari anak bangsa. Nah kita ini tuh kumpulan para pelari sebenarnya. Dan para pelari yang udah maraton tuh udah ada yang 13 kali, ada yang 16 kali, ada yang 10 kali, dan hampir semuanya sudah maraton. Udah di dunia sport tuh udah lama gitu. Jadi mereka ini ya udah dibilang ngedalamin banget deh gitu loh, olahraga lari ini seperti apa, maraton seperti apa. Nah karena kita tuh melakukan ini benar-benar dari hati kita untuk kita berikan untuk Jakarta gitu loh. Jadi kita benar-benar duitnya tuh benar sepenuh hati tuh seru banget gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh kayak saling percaya satu sama lain. Ya udah kamu yang pegang urusan ini ya, Don lu yang pegang urusan ininya ya, race-nya dan lain-lain ya, oke gitu loh. Jadi disitulah kita saling percaya dan saling ngisi, dan akhirnya ya terciptalah Jakarta Marathon itu gitu loh. Jadi kan ada yang bagian production-nya, ada yang bagian event-nya, terus kemudian bagian RPC-nya. Nah itu kita saling percaya dan akhirnya jadilah seperti itu gitu. Kolaborasinya itu dapat banget berarti dulu. Enak banget berarti dapat tim yang memang bisa ya bekerja sama dalam satu tim gitu. Betul. Kan. Karena susah juga kalau misalnya dapat yang ya dengan egonya masing-masing. Dan itu semua berhasil. Pasti keren sih. Penasaran makanya tahun ini gimana nanti ya. Tapi race director sendiri juga bertugas untuk mencari sponsor gak sih? Ya biasanya tuh iya. Jadi kan biasanya nih race director ini nih akan pegang nih bukan cuma race doang tapi banyak ya. Nah cuman karena kita di klub ini kan teman-teman pelarinya banyak nih. Dan kemudian banyak ahlinya di bidang masing-masing gitu loh. Nah jadi kalau saya ini benar-benar difokusin ke race-nya nih. Untuk mempersiapkan race-nya sendiri.
pemilihan rute, kemudian kayak nanti water station, medik, terus ya semuanya lah yang berhubungan dengan race day-nya itu saya yang siapin semua. Tapi kalau sponsor nih ada timnya lagi nih, gitu loh. Kita beda dipercayakan lagi. sama tim ini, oke nanti kamu yang cari sponsor ya. Kemudian untuk desain ada timnya lagi nih, gitu loh. Kemudian untuk nanti event ada lagi nih timnya, untuk production ada lagi timnya. Jadi itulah enaknya nih karena kita semua pelari-pelari dan kita semua emang ingin membuat event yang baik buat di Jakarta ini, makanya kita tuh berkolaborasinya enak banget gitu loh. Oh, jadi semua itu punya apa ya, semacam job desk-nya masing-masing. Job desk Tapi ya emang masing-masing. harus gitu, kalau kita Iya. kerjain semuanya barengan, pusing yang ada ya Iya. kita ya Mas. Nah, selama event maratonnya, sebenarnya yang paling bikin deg-degan adalah keamanan, keselamatan para pelari ya. Iya. Itu juga gimana sih waktu itu Mas Doni untuk memastikan nih pas lagi event larinya, ya event itu cuman 6 jam, enggak 4,5 jam ya maksimal ya, 4,5 jam, tapi kan tetap was-was kan, semoga nih semua pelari aman. Iya. Itu apa aja yang disiapin? Ya jadi kan kita kan berangkat lagi dari pengalaman dulu nih ketika berlari kan. Nah jadi tahun lalu itu kita carilah medical director yang memang benar paham di bidangnya, dan tahun lalu kita bekerja sama dengan Dr. Andi ya dari Eminence. Nah emang Dr. Andi itu juga kan pengalaman maratonnya kan sudah lumayan banyak ya. Wah. Gitu. Jadi udah dan pegang event juga sudah banyak. Jadi ya beliau tahu persis lah apa yang dibutuhkan gitu loh. Nah disitulah kita bercoba untuk komunikasi, kita tukar pikiran, kemudian barulah kita planning nih seperti apa. Nah makanya tahun lalu itu tuh mungkin untuk pertama kalinya di Jakarta Marathon ya, water station itu yang untuk maraton terutama ya, setelah halfway itu dibikin setiap 2 kilo gitu loh. Sebelumnya kan 2,5 kilo gitu loh. Nah itu pun juga sebenarnya ide yang bagus banget dari Dr. Andi, dan saya pun sangat setuju karena saya merasakan banget ketika dulu saya lari Jakarta Marathon, itu tuh setiap kali udah di second half, aduh itu tuh dehidrasinya Ya, parah, terus kayaknya aduh air tuh masih jauh banget ya, aduh gila ini aus banget gimana ya gitu. Jadi tahun lalu lah itu kita coba terapkan gitu loh. Iya kan. Nah kemudian kita juga lihat kan mediknya juga gitu loh. Kita pastikan tuh medik ini nih di setiap water station kita siapkan ada ya. Jadi di situ kita planningkan secara mediknya. Terus kemudian ambulansnya juga sudah kita tempatkan gitu loh. Kemarin tuh kalau nggak salah ada 9 atau 11 ambulans ya kita tempatkan sepanjang rute. Kemudian ada AED juga yang sepanjang rute itu naik sepeda ya. Mereka muter keliling gitu memastikan bahwa kondisinya oke gitu. Kemudian kita juga kerjasama dengan mitra-mitra yang bisa membantu menyiapkan untuk di ini ya sepanjang rute lah ya, untuk kayak misalkan hydrationnya juga dan lain-lain, kemudian isotoniknya juga, terus kemudian untuk medicalnya juga. Jadi ya kita emang udah pikirkan sepanjang rute itu harus ada, dan kemudian juga ketika finish nih yang paling penting gitu loh. Ketika finish kita udah siapin tuh medical tent-nya gitu. Nah jadi tahun lalu itu kan kita tahu ya Jakarta tuh panasnya luar biasa. Betul, gitu. Tahun lalu lagi panas-panasnya ya. Panas banget gitu loh. Jadi makanya itu dia sebenarnya salah satu alasan kenapa saya membatasi waktu lari di Jakarta gitu loh. Karena menurut saya tuh kalau lari udah lewat dari jam 10 itu tuh udah gak nyaman. Sebenarnya dari jam 9 udah gak nyaman gitu loh. Iya kan, nah itu kita pikirkan keselamatannya para peserta ini nih, para runner ini gitu loh. Jadi ya kita gak pengen tuh orang karena mentang-mentang 7 jam udah daftar iseng gitu loh. Nah kita pengen hindarin itu sih gitu loh. Karena kita mikirin banget ya safety-nya ya, apalagi dengan kondisi Jakarta lagi panas kan tahun lalu. Wow, berarti ya soalnya dulu kan keluar angka 4,5 jam pro kontra banget tuh ya. Tapi ternyata memang alasan seperti itu ya make sense ya. Masih sangat dipikirkan untuk keselamatan. Beberapa event kan ya sayang sekali mungkin ada beberapa yang ya kita gak tahu kondisi pelari seperti apa. Tapi ini benar-benar dipikirkan dari water stationnya, terus semua medik harus siap. Terus ya harapannya sih emang tidak ada terjadi macam-macam lah pokoknya saat itu ya. Iya, dan ya untungnya ya tahun lalu sih kita zero ini ya accident ya. Jadi kita tuh seneng banget, happy banget gitu loh. Ya kalau misalkan yang kena heat stroke atau apa ada aja, tapi itu tangani dengan baik semua gitu loh. Nah balikan 4,5 jam tadi juga sebenarnya tahun lalu itu kan karena kita launchingnya waktunya mepet tuh. Jadi
kita tuh sebenarnya dilema banget nih mau buka waktunya gimana dan lain-lain. Cuma ya waktu itu kita putuskan 4,5 jam udah paling pas gitu loh. Kita pengen tuh jam 9 itu udah beres semuanya gitu loh. Karena satu karena waktu yang mepet, ya untuk yang udah siap aja deh yang ikut maraton gitu. Kalau belum siap jangan deh gitu loh. Kita bukannya nggak pengen ya, tapi aduh jangan dulu deh gitu loh. Terus yang kedua juga kita tuh memikirkan cara gimana untuk sharing road kan kita masih kan. Jadi kan kita memikirkan orang-orang yang ya akan berkendara dan lain-lain gitu loh. Nah itu kan yang susah dihindarin juga. Nah sebenarnya itulah salah satu alasannya juga sih. Nah cuman tahun ini kita bikin itu menjadi 5 jam. Wih, 5 jam. Kita kasih ekstra setengah jam. Karena kita lihat kan kita launchingnya nih lebih awal ya. Jadi teman-teman yang mau ikut pun udah punya persiapan yang lebih lebih proper gitu. Kemudian rutenya pun juga kita tahun ini kan beda. Jadi kita udah memikirkan juga rute yang lebih enak untuk orang tetap bisa mobilisasi lah gitu loh. Wah, ini sesuai banget nih. Sebenarnya aku nantinya pengen nanya tahun ini tuh apa bedanya? Dari tadi udah dapet sneak peek-nya lah ya. Nama beda, konsep beda. Ya. Tadi ternyata waktu juga beda. Terus tadi rute beda. Apalagi yang paling bombastis bedanya di tahun ini? Oke, jadi tahun ini itu kan kita kan bikin namanya Jakarta Running Festival nih. Kenapa Jakarta Running Festival? Ya kita sebenarnya pengen bikin event ini nih bukan hanya sekedar event lari, bukan sekedar orang datang maraton aja gitu loh. Kita pengen tuh warga lain tuh yang bukan runner ya terutama bisa melihat ini apa sih gitu loh. Kayaknya seru juga, kayak pengen tahu juga. Kita tuh pengen mereka bisa menikmati juga gitu loh. Karena kan kita bikin event ini kan pengennya terus makin tahun tuh makin besar gitu. Nah kita pengen tuh event ini bisa didukung oleh warga yang bukan runner, malah mungkin suatu hari mereka pun udah menjadi runner juga lah gitu. Kita pengen ke arah sana gitu loh. Nah jadi kalau misalnya tahun lalu kita bikin event itu kan ada 3 pilar ya. Jadi standarisasi, safety dan sustainability ya. Nah tahun ini kita bikin tuh ada 2 pilar tambahan. Jadi festivity, jadi secara ini festival ya. Jadi kita pengen bikin tuh nanti rencana nih eventnya akan dibikin di Istora Senayan untuk expo-nya, Respect Collection-nya, dan kemudian di situ tuh ada entertainment-nya, kemudian ada F&B-nya. Jadi expo-nya jadi komplit deh. Jadi kita mau bikin tuh bener-bener proper dan besar lah ya. Mungkin expo terbesar untuk running di Indonesia mungkin. Kita rencana mau bikin gitu loh. Jadi disitulah jadi orang kan mau nyari semua yang kebutuhan lari itu semua ada di sana. Tapi yang mau sekedar makan doang atau mau lihat entertainment doang ada di situ juga gitu. Makanya ada festivity-nya. Kemudian terakhir kita ada inclusivity juga gitu loh. Di sini ya kita pengen nih terutama yang orang-orang non runner ini nih bisa melihat gitu event ini apa sih gitu loh. Apa yang dikerjakan di sini. Kemudian untuk runner kita ada mau bikin kan nanti ada kids-nya juga. Jadi kita mau inklusif setelah itu. Kemudian untuk senior juga kita mau coba adakan kategorinya yang 50 plus ya. Wow. Iya, jadi kita pengen karena kan sebenarnya masih banyak sekali ya pelari-pelari 50 plus. Nah, kita pengen mereka bisa nikmatin juga di Jakarta Running Festival ini gitu. Wow. Ya. Jadi ini benar-benar festival. Jadi bukan hanya event lari biasa ya nanti. Bukan. Jadi jadi event lari tetap loh. Event lari tetap dan kita event lari ini tetap bukannya main-main ya. Kita tetap ada kayak maratonnya, halfnya, 10, 5 dan kidsnya kita tetap ada gitu. Nah, yang beda lagi tahun ini kita karena mengantisipasi kan tahun lalu kan kita hampir 10.000 peserta ya. Kita coba analisa tuh kalau misalkan 10.000. Iya. Nah kita analisa tuh ketika mereka waktu itu mau finish nih lari barengan dan lain-lain itu tuh mulai crowded lah dan sangat ramai ya. Apalagi minggu kan ada Car Free Day, banyak pelari lain dan lain-lain. Nah jadi tahun ini nih kita bikin 2 hari event larinya, Sabtu dan Minggu gitu loh. Jadi festival 2 hari nih. Festivalnya dari Kamis nih, dari Kamis Jumat malah. Sabtu kan ada expo-nya. Oh iya benar-benar ada expo, ada RPC dan lain-lain. Wow. Jadi event larinya kita bikin 2 hari, Sabtu dan Minggu. Nah di Sabtu itu untuk yang 10, 5 dan kids.
gitu. Kita bikin di hari Sabtu ya. Di hari Minggu kita bikin yang half dan maraton Oke. gitu. Waduh. Nah, Seru banget. untuk kayak nanti Tania nih misalkan pengen daftar half maraton nih, bisa daftar 5 juga. Jadi bisa 2 hari. Bisa 2 hari ya. Wah, seru juga. Seru gitu. 2 Jadi hari bisa tapi 2 ikut hari race. back to back nih, Sabtu dan Minggu gitu. Dari Kamis lagi udah datang di situ ya. Iya dong. Ada entertainmentnya juga semua. Nah, ya apalagi buat yang suka nganterin pelari, maksudnya yang lari kan biasanya dianterin orang tuanya atau temannya atau siapapun itu kan. Iya. Mereka juga jadi bisa nunggu, nggak cuma nganterin doang ngedrop, nanti nunggu lagi pas pulang gitu kan. Tetap bisa menikmati festivalnya ini. Betul. Waduh. Nah, Mas Doni kan tadi lari nggak cuma di Jakarta, di luar juga. Apa sih bedanya? Cara semuanya, tapi beda banget sih semuanya ya. Yang paling luar biasa deh. Yang paling sama tuh jaraknya sebenarnya. Jarak doang yang sama. Jaraknya water sama. station. Water stationnya sama. Ya kan. Jadi yang membedakan sebenarnya sih cuaca sih. Oh, iya Cuaca sih. ya. Cuaca ya kita kan di Jakarta ya cenderung lebih panas ya. Cuman ya dinikmatin aja lah. Lama-lama juga biasa kok, seru kok. Iya. Lama-lama juga biasa kok. Iya. Hadapi aja lah itu semua ya, Iya. cuaca ya. Tiap hari juga kita hidup di Jakarta. Iya, tiap hari juga panas-panasan oke-oke aja. Baik-baik Cuma emang aja. yang mesti diperhatikan ketika lari panas seperti ini tuh kita punya hydration gitu loh. Jadi mungkin lebih sering hydrationnya, terus fuelingnya juga. Apalagi kan kita kan kalau udara panas gini kan keringatnya kan rada-rada eksesif nih, berlebih nih. Yap. Nah jadi elektrolytnya pun juga harus diperhatikan. Gitu loh. Nah, sebenarnya ada saran gak sih buat pelari untuk nentuin event lari apa sih yang mau diikutin? Itu gimana? So, kayak apakah kayaknya kamu baiknya ikut event lari di Bandung aja karena gak kuat panas. Misalnya kayak gitu. Enggak lah. Kalau event lari sebenarnya di mana aja oke. Jadi tinggal dari teman-teman kan, yang penting kan kemudahan secara aksesnya gampang gitu loh. Oh iya. Terus kemudian kan ya, kalau misalkan sama teman-teman rame-rame mungkin seru. Tapi kan yang paling penting ya pilihlah event-event yang emang menurut teman-teman tuh ya standarnya tuh sesuai gitu loh. Secara standarnya, safety-nya. Jadi kan ya kita kan mau ikut event ini kan tujuannya mau have fun ya. Yes. Mau happy ya gitu loh. Ya jadi jangan sampai kan kita ikut event nanti kecewa atau apa gitu. Benar betul. Karena event tuh banyak banget nih sekarang kan. Iya. Satu hari aja bisa, ya kan hari Minggu bisa ada 2-3 event di Jakarta doang, belum di tempat lain. Jadi kita harus milih-milih nih yang mana ya. Iya. Ya. Oke. Nah, Mas Don, ada gak pesan-pesan untuk mereka-mereka atau nantinya nih generasi muda yang ingin jadi race director? Waduh, mau jadi race director ya. Yang penting kalau buat dari saya sih kita harus bekerja dari hati sih gitu loh. Yang penting kita emang, jadi kalau mau jadi race director itu emang passionate gitu loh. Kita emang memberikan sebuah event yang terbaik untuk daerahnya ya gitu loh. Jadi kalau kita emang passionate itu tuh segala sesuatu tuh memang jadi lebih enak dan lebih dimudahkan lah gitu loh. Iya. Oh iya. Tapi ya sih kelihatan banget kan Mas Doni ini dari Jakmar 2013 sampai ya bertahun-tahun ikut terus, segitunya sayang sama Jakarta. Dan dari tadi ya ditanyain event favorit, Jakarta Marathon. Iya, dengan alasan seperti itu saya pengen lari lagi sebenarnya, cuma masih belum boleh nih. Belum bisa, sorry ya. Karena lagi race director jadi nggak bisa. Next weeknya aja ya, boleh dengan Next rute yang sama ya. boleh. Oke, ini seru banget Mas Doni. Apalagi kemarin se-hype itu Jakarta Marathon, dan tahun ini dengan planningnya nanti konsepnya berubah, terus ya semuanya berubah lah di situ. Harapan dan ekspektasi orang juga tinggi, dan ya aku pun juga nggak sabar sih nanti akan seperti apa. Jadi buat teman-teman semuanya nanti kalau misalnya sudah daftar, semangat latihannya. Kalau belum daftar Jakarta Running Festival 2024. Ya, tentunya di Jakarta. Kita tunggu, kita akan ketemu lari, semua ajak siapapun karena gak cuma buat lari doang, eventnya karena ini festival jadi buat semuanya boleh. Ya kan? Iya. Oke, itu aja. Thank you banget Mas Doni untuk sharingnya. Oke. Buat teman-teman yang belum terinspirasi untuk maraton, gak apa-apa, dengerin aja dulu, nanti juga terinspirasi. Oke, itu aja. Thank you banget teman-teman buat dengerin
Easy Pace Podcast. Jangan lupa dengerin juga podcast-podcast selanjutnya dari Easy Pace di channel YouTube dan Spotify Dashboards. Thank you banget semuanya. Bye-bye. See you.